Halo semuanya, kembali lagi bersama Anissa. Kali ini kita akan belajar dan mengenal lebih dekat tentang dua aplikasi telekonferensi, yakni Zoom dan Google Meeting. Selain itu, kita juga akan lebih mengenal tentang email atau surat elektronik, yakni salah satu media untuk pertukaran informasi, namun juga di sisi lain sebagai syarat untuk mendaftar di dua akun telekonferensi tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, seperti judulnya, kita akan mengenal Zoom, Google Meet, dan email. Nah, apa sih urgensi dari aku mengajarkan dan memberikan materi ini? Yakni kita sekarang masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang mana kebutuhan akan komunikasi jarak jauh meningkat. Nah, hal ini disebabkan kita diminta untuk mengurangi mobilitas dan juga pertemuan dengan orang lain. Namun di satu sisi, kita tetap harus melakukan komunikasi tersebut untuk urusan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang bisa kita gunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh itu? Salah satunya adalah dengan aplikasi telekonferensi. Nah, di sini aku punya 4 logo yang mana 4 aplikasi telekonferensi ini kerap kali digunakan oleh masyarakat luas. Yang pertama ada Zoom, yang kedua Google Meet, yang ketiga Google Duo, dan yang keempat adalah Skype. Nah, masing-masing dari aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kali ini kita akan belajar dan mengenal lebih dekat tentang Zoom dan Google Meet. Namun, Zoom dan Google Meet itu akan selalu terintegrasi dan meminta kita mendaftar melalui email. Untuk yang pertama, kita akan mengenal penyedia domain email. Nah, dua penyedia domain email yang aku tuliskan di sini adalah dua dari sekian banyak domain yang sering digunakan oleh banyak orang, yakni Google Mail dengan ekstensi .com atau .co.id dan Yahoo Mail dengan ekstensi yang sama. Yang kedua, kita akan belajar dan mengenal apa kegunaan email. Yang pertama, sarana pengiriman dokumen dan media secara elektronik. Yang kedua, sarana komunikasi dengan jangkauan lebih luas. Yang ketiga, berlangganan informasi tertentu secara periodik. Yang keempat, pendaftaran akun sosial media. Dan yang kelima, pendaftaran pengguna beberapa layanan publik. Nah, ini adalah tampilan email di Google Mail yang very standar. Di sini ada beberapa opsi, yakni tulis, kotak masuk, berbintang, ditunda, terkirim, draft selengkapnya. Lalu di sini juga tersedia pilihan Google Meet, rapat baru, atau gabung ke rapat. Nah, yang perlu kita ketahui bersama adalah bagaimana kita berkomunikasi melalui email tersebut. Nah, di sini ada pilihan tulis. Jika kita klik, akan muncul seperti ini. Nah, dari kotak-kotak ini, kepadanya kita akan menuliskan alamat email tujuan dan subjek email tersebut. Di bagian sini adalah tempat kita menulis badan email. Nah, atau jika kita tidak memiliki satu pesan khusus, kita bisa langsung melampirkan file di sini dalam bentuk dokumen maupun audio ataupun juga gambar. Di sini kita juga bisa menyematkan link atau dalam bahasa Indonesia tautan. Ini adalah emoji. Ini menyisipkan file menggunakan Google Drive, lalu menyisipkan foto, dan juga kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan mode rahasia. Nah, di sini adalah tanda tangan. Biasanya email-email yang menggunakan seperti ini adalah email-email resmi dari suatu perusahaan atau institusi pendidikan atau institusi lainnya.
Di opsi lainnya, kita melihat di sini ada jadikan layar penuh, label, mode teks biasa, cetak, periksa ejaan, dan masukkan Smart Compose. Nah, di sini adalah pilihan ketika kita tidak jadi mengirimkan atau kita akan membuang draft email kita. Setelah selesai menuliskan email, kita bisa mengirimkannya melalui tombol ini atau ada opsi pengiriman lainnya, yakni jadwalkan pengiriman. Nah, untuk email sebenarnya kita tidak belajar terlalu banyak karena mungkin banyak orang sudah familiar. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwa email bukan hanya sekedar syarat untuk pendaftaran di akun media sosial atau telekonferensi dan lain sebagainya. Email juga memuat beberapa data penting kita terkait dengan akun-akun yang kita miliki, jadi mohon dijaga baik-baik kerahasiaan kata sandi dan kerahasiaan informasi-informasi di dalamnya. Oke, sekarang kita akan memulai dengan mengenal aplikasi Google Meet. Nah, dari tab browser ini, aku akan membuka Google. Kita klik. Yang kedua, kita akan tuliskan Google Meet. Sudah ada. Lalu kita akan klik di bagian meet.google.com. Nah, jika teman-teman sekalian sudah memiliki akun Google sebelumnya, tampilan ini tidak asing dan kita dapat langsung klik di rapat baru dan terdapat 3 pilihan. Yang pertama, buat rapat untuk nanti. Yang kedua, mulai rapat instan. Dan yang ketiga, jadwalkan di Google Calendar. Nah, jika kita klik buat rapat untuk nanti, kita akan melihat kotak opsi seperti ini. Berikut link ke rapat Anda. Nah, link ini dapat di-copy, lalu disimpan untuk rapat yang akan datang. Jika kita klik mulai rapat instan, kita akan langsung dihubungkan ke halaman rapat Google Meet. Dan yang ketiga, jadwalkan di Google Calendar, kita membuat rapat untuk di masa yang akan datang, namun juga terintegrasi dengan pengingat di Google Calendar. Kita akan mencoba mulai rapat instan. Nah, kita sudah sampai di halaman mulai rapat instan. Room di Google Meet itu cukup simpel untuk dilihat dan cukup mudah untuk digunakan. Hanya terdapat 5 tombol di tengah ini, lalu ada 4 opsi di pojok kanan bawah. Yang pertama adalah logo mikrofon. Logo mikrofon ini berguna untuk bagaimana kita bisa bersuara ketika di room Google Meet. Jika kita klik tombol ini lalu berubah menjadi seperti video yang di sebelah ini, itu artinya kita membisukan diri atau menonaktifkan audio. Pun juga ketika kita mengklik tombol video ini lalu berubah menjadi icon seperti ini, itu berarti kita mengaktifkan dan menonaktifkan kamera. Dan tombol pilihan ini adalah untuk presentasi. Jadi ketika kita klik tombol ini, kita bisa membagikan layar jendela kita kepada orang-orang di Google Meet. Yang keempat adalah 3 titik ini. Di sini terdapat beberapa pilihan. Yang pertama, papan tulis virtual. Ini bisa digunakan untuk guru-guru atau pengajar yang sedang les online. Bisa digunakan sebagai papan tulis untuk mengerjakan tugas atau membahas soal-soal. Yang kedua, mengubah tata letak. Nah, karena saya sendirian di room ini, jadi
belum ada tata letak yang bisa diubah. Ketika kita klik, akan muncul kotak opsi seperti ini. Jika kita tidak mau terlalu mengubah, kita dapat memilih opsi otomatis. Selanjutnya adalah layar penuh. Layar penuh berarti kita mengaktifkan keseluruhan jendela layar kita sebagai layar Google Meet. Nah, seperti ini. Dan jika kita ingin keluar dari Google Meet dengan layar penuh, kita bisa menekan tombol ESC yang berada di pojok kiri atas di bagian keyboard. Seperti ini. Selanjutnya ialah ubah latar belakang. Nah, opsi ini bisa digunakan bagi kita yang semisal berada di rumah dan latar belakang kita kurang mendukung untuk dilihat jika kita harus on kamera dan lain sebagainya. Di sini terdapat beberapa pilihan latar belakang yang dapat di-custom sendiri atau sudah tersedia dari penyedia Google Meet. Selanjutnya ada teks. Teks ini biasanya digunakan untuk seseorang yang sedang berbicara lalu ingin diterjemahkan secara langsung. Namun kerap kali ketika dicoba, teks itu akan terlambat dari apa yang seseorang bicarakan. Namun cukup jelas jika bahasa-bahasa yang digunakan tersedia juga di penerjemahan bahasa Google Meet. Ini adalah tentang setting dan laporkan masalah, tidak terlalu digunakan dalam ketika kita sebagai host ataupun sebagai peserta. Mungkin yang akan digunakan ialah setelan. Setelan atau setting ini berisi tentang audio, video, dan umum. Nah, audio di sini terdiri dari mikrofon dan speaker, dapat diganti sesuai kebutuhan host ataupun peserta, dan sesuai dengan karakteristik dari device atau laptop ataupun juga komputer dari masing-masing pengguna. Di sini adalah detail rapat. Jadi kita bisa lihat di sini adalah info akses ataupun yang kita sebut sebagai link di awal tadi. Di sini adalah daftar partisipan atau peserta. Nah, karena saya tadi membuat room ini sendiri, jadi hanya ada saya di sini. Jika tambahkan orang adalah opsi untuk mengundang orang lain ke dalam rapat ini. Atau jika kita sudah memiliki link sebelumnya, kita hanya tinggal memberikan link tersebut kepada orang lain dan langsung terbuka. Syaratnya adalah orang lain tersebut sudah menginstal Google Meet di HP atau di device lain, ataupun jika menggunakan laptop atau komputer dapat langsung seperti yang saya contohkan di awal. Di sini adalah opsi pesan dalam panggilan. Jadi ini seperti kotak chat. Ketika kita mengirimkan pesan di sini, seperti misalnya ini, nah pesan itu akan muncul di sekitar sini dan dapat terbaca oleh peserta lain. Nah, biasanya ini digunakan untuk tanya jawab ataupun untuk saling berkirim pesan jika semisal salah satu dari peserta atau dari orang-orang yang mengikuti room ini bermasalah dengan speakernya. Dan yang terakhir adalah aktivitas. Aktivitas ini biasanya tidak terlalu diperhatikan dan tidak terlalu digunakan juga, namun ini memuat papan tulis virtual yang kita dapat temukan di sini. Dan jika papan tulis virtual itu tidak dipakai, kita tidak perlu terlalu memperhatikan atau memusingkan aktivitas tersebut. Menurut teman-teman, bagaimana user interface dari Google Meet ini? Kalau menurut saya cukup mudah dan cukup sederhana karena fitur-fitur yang kita perlukan sudah ada semuanya di sini, yakni membisukan atau menyuarakan audio, lalu menonaktifkan dan mengaktifkan kamera, presentasi. Oh ya, saya lupa terakhir yang tentang
bentuk telepon ini. Seperti yang sudah terlihat di sini, tutup panggilan itu berarti kita keluar dari panggilan Google Meet. Nah, ketika kita klik, akan muncul seperti ini. Anda keluar dari rapat. Nah, jika kita tidak meninggalkan jendela ini, kita masih punya pilihan untuk gabung lagi atau kembali ke layar utama. Nah, mungkin Google Meet sampai di situ saja karena memang tidak banyak fitur dan tidak banyak tombol-tombol yang ada di layar utamanya. Jadi ini adalah tampilan Zoom yang seperti kita ketahui bersama. Di sini ada dua pengaturan, yakni untuk audio dan video, disusul dengan partisipan atau jumlah peserta dalam room Zoom kita. Selanjutnya ada chat, tempat kita bisa mengirim pesan ketika Zoom meeting sedang berlangsung. Selanjutnya yang hijau ini share screen, seperti Google Meet yang lalu, kita tahu bahwa share screen kita bisa membagikan layar kita atau presentasi kepada peserta-peserta lain di Zoom. Record adalah pilihan kita dapat merekam Zoom meeting. Nah, namun ini hanya bisa dilakukan oleh host atau seizin host. Lalu reaction memuat beberapa emoticon atau emoji di mana mungkin pada saat webinar atau saat Zoom meeting kita diminta memberi respon. Ada beberapa gambar di situ yang bisa mencerminkan reaksi kita. Nah, kita mulai dengan mikrofon. Nah, mikrofon ini sebenarnya kembali lagi ke perangkat yang sedang digunakan. Ada yang dapat menggunakan mikrofonnya secara langsung, yang bawaan dari perangkat, ataupun same as system. Jadi jika kita misalnya memilih mikrofon, di sini tertulis Realtek High Definition Audio, biasanya speakernya juga akan mengikuti speaker Realtek High Definition Audio. Pun juga ketika kita memilih same as system, di sini akan otomatis same as system karena kita harus menyamakan perangkat yang sedang kita gunakan. Selanjutnya adalah video. Nah, di Zoom meeting ini sama seperti di Google Meet yang lalu, kita bisa menggunakan virtual background atau video filter untuk menyamarkan latar belakang di mana kita sedang melaksanakan Zoom meeting atau Google Meet. Nah, hal ini juga kadang dimaksudkan untuk acara-acara formal di mana kita semua diwajibkan untuk menggunakan virtual background. Yang ketiga ada partisipan. Nah, di partisipan ini hanya ada satu opsi, yakni invite. Nah, jika kita mengklik invite ini, biasanya link kita akan otomatis tercopy di clipboard dan langsung bisa kita paste untuk kita sebarkan ke peserta yang lain. Lalu ini adalah tampilan chatroom kepada sesama peserta, dan di sini kita juga punya pilihan. Kalau di sini nampaknya to everyone, bisa kita juga mengirimkan pesan kepada personal, tinggal diganti di to everyone-nya, nanti diklik yang tanda panah ke bawah ini, lalu diganti to directly, dan dipilih akan dikirimkan kepada siapa peserta dalam Zoom meeting tersebut. Nah, ini adalah beberapa emoticon respon dari reaction. Nah, biasanya kita diminta untuk memberikan tanda love atau jempol seperti ini, atau melambaikan tangan, atau yang lainnya. Nah, mungkin untuk Zoom cukup sampai di sini karena biasanya yang akan lebih diminta
menguasai kegunaan atau menguasai fungsi-fungsi dari Zoom ini adalah host. Kita sebagai peserta cukup mengetahui dasar-dasarnya, namun ini juga penting ketika suatu saat kita menjadi host atau kita yang akan mengadakan Zoom meeting melalui akun Zoom kita. Nah, perlu juga diketahui bahwa Zoom yang tersedia saat ini yang gratis jika digunakan untuk group call atau lebih dari 2 orang hanya dapat maksimal 40 menit. Nah, setelah 40 menit itu Zoom otomatis akan restart atau akan keluar sendiri dari meeting tersebut dan kita diharuskan masuk kembali ke link yang sudah disediakan. Namun, jika call to call-nya hanya 1 lawan 1, itu unlimited atau tidak berbatas waktu. Begitu.